Saya dengar informasi Anda masuk dalam pasca persiapan untuk bakal balon nantinya ke 2024-2029 sebagai kepala daerah di Kabupaten Kota Unimban. Apa benar ini? Terima kasih saudara saya Mas Taufik, bahwa pencalonan saya sebagai bakal calon kepala daerah untuk pilkada serentak di Kabupaten Kota Waringin Barat memang benar adanya. Saya mulai menapaki dari jalur partai dengan mendaftar sebagai peserta bakal calon kepala daerah, ya, untuk nantinya dapat mengikuti kontestasi pilkada di tahun 2024 tepatnya bulan November. Tentunya itu perlu persiapan. Persiapan pertama adalah menggalang potensi kekuatan dengan cara mendaftar secara formal lewat jalur partai, baik partai PDIP, baik partai Gerindra, partai Amanat Nasional, partai PKB, Nasdem, dan itulah yang sudah saya lakukan berdasarkan dengan proses pendaftaran. Nah, setelah itu tentunya untuk memenuhi harapan masyarakat, tentunya masyarakat telah melihat bagaimana nantinya Kobar ini tumbuh dengan dipimpin oleh seseorang yang mempunyai kapabilitas, mempunyai kredibilitas. Tentunya itu harapan masyarakat yang harus betul-betul ditelaah lewat beberapa dimensi sistem yang menjadi narasi demokrasi itu sendiri. Nah, sebagai bakal calon, harapan saya bahwa demokrasi harus tumbuh. Artinya demokrasi ini demokrasi yang berkuat akar pada daulat rakyat, tidak boleh tersandera oleh kekuatan apapun, termasuk partai politik sebagai inspirator. Partai politik sebagai tonggak pilar demokrasi harus bisa secara smart melihat potensi-potensi dari kader anak bangsa, khususnya di Kota Waringin Barat ini, dengan melihat rekam jejak sehingga betul-betul dapat memutus dalam bentuk rekomendasi secara objektif, rasional, sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Kota Waringin Barat yang menjadi kabupaten yang sudah sangat majemuk, sangat terbuka, pluralistik dalam segala aspek budaya, kependudukan, sehingga Kobar ke depan betul-betul mempunyai pemimpin yang sejati dapat mereduksi berbagai permasalahan yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Nah, kalau Anda melihat sendiri dari tolak ukur yang ada di Kobar ini, khususnya dari beberapa dinas ya, terutama kalau kita bicara dinas kesehatan, sampai sejauh mana sudut pandang Anda melihat dinas kesehatan ini? Nah, dinas kesehatan merupakan salah satu dari SKPD yang mempunyai betul-betul proyeksi ke depan, khususnya pengelolaan di sektor atau bidang kesehatan. Artinya sektor kesehatan, sektor pendidikan ini masuk dalam skala besar nasional pembangunan manusia dan kebudayaan. Pembangunan manusia dan kebudayaan ini, ya, itu betul-betul merujuk pada konstitusi, yaitu alinea keempat. Kalau bangsa ini sehat, yaitu tugas negara melindungi segenap bangsa, artinya kesehatan sebagai investasi yang luar biasa dan mencerdaskan kehidupan bangsa, merupakan ada jalur pendidikan yang betul-betul menjadi tulang punggung negara. Negara memerintahkan pada pemerintah, pemerintah mendistribusikan sesuai dengan kewenangannya dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Nah, dinas kesehatan merupakan tulang punggung pelayanan kesehatan di Kabupaten Kobar. Ini betul-betul harus mampu melihat dari jarak dekat, terutama pelayanan kesehatan. Satu, rumah sakit yang sudah menjadi badan pelayanan umum daerah yang mandiri, dinas kesehatan yang merupakan motivator penggerakan pusat-pusat kesehatan masyarakat, pusat-pusat kesehatan dalam bentuk puskesmas pembantu harus betul-betul dapat terjun secara langsung mengawasi dalam bentuk pelaksanaan dan kesehatan, betul-betul memberdayakan APBD yang sudah digelontorkan, diketok tiap tahun ini agar betul-betul sampai ke masyarakat dalam bentuk pelayanan kesehatan. Saya melihat ini
masih betul-betul kurang terpacu, sehingga banyak masih warga masyarakat yang mengeluh karena masih kurangnya layanan kesehatan yang sampai masuk dalam sektor masyarakat paling terpencil. Itu yang saya melihat saat ini. Bukan kok gagal, tidak, masih kurang mumpuni, sehingga betul-betul banyak masyarakat yang mengeluh, utamanya mengeluh terhadap layanan rumah sakit, utamanya bagi mereka masyarakat yang memakai fasilitas BPJS. Nah, mungkin apa langkah-langkah Anda nanti jika hal terjadi demikian, jika Anda lolos dalam satu bakal nanti? Sektor kesehatan itu betul merupakan primadona. Primadona bukan dalam arti primadona untuk memperoleh profit daerah, tidak, tapi primadona untuk dapat disentuh. Artinya jalur pertama, pelayanan kesehatan harus merupakan akses yang terintegrasi dengan baik. Bila mana perlu seorang bakal calon kepala daerah atau kepala daerah harus punya link khusus dinasnya tertentu yang langsung berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, itu harus punya link khusus yang setiap 24 jam harus online terus, terintegrasi, terkoordinasi, terkoneksi. Itu merupakan 3 sistem utama supaya betul-betul link kesehatan ini dapat mencapai sasaran itu. Oke, demikian wawancara kami sekilas kepada bakal calon persiapan untuk Pilkada serentak Bapak Eko Sumarno.